Hari Minggu saya kan begini, di tempat perusahaannya Korea itu yang terapi itu, saya selama 6 bulan ini memang prostat saya tuh betul-betul fake lah. Jadi kalau saya, makasih ya. Iya. Kalau saya makan obat lancar, begitu saya berhenti nggak lancar. Jadi obat ini hanya untuk menghilangkan sakit dengan lancar. Jadi tergantung obat. Memang dokter itu bilang, memang makan obat prostatnya seumur hidup. Wah, makanya dengan saya tai chi, dengan saya konsumsi tomat. Nah, tomat itu kan ada likopin. Zat likopin itu untuk menghilangkan kanker prostat. Kan di kantong kemih ini, di sini kan ada batang zakar kita. Di sini itu bintik-bintik tumbuh sini. Nah, ini yang tadinya dulu waktu di Cipto itu saya ada PSA-nya 54. Nah, terus saya bikin di samping obat itu juga saya tomat turun jadi 16. Nah, 16 itu sudah ringan. Jadi biasanya 20 menit kencing, 20 menit. Kencing itu enggak lancar. Nah, setelah dia 15, saya kan ke Bali. Nah, di Bali itu, di situ kan ada jus itu. Jus itu saya pilih yang tomat aja. Tomat, saya minta yang direbus tomat. Terus ikannya saya minta salmon. Kan di situ kan bebas, hotel-hotel bintang mewah kan. Jadi saya makan tiap hari makan ikan salmon sama tomat itu. Nah, itu terakhir itu turun. Saya cek tuh, saya pulang dari Jakarta. Tinggal 8, Bang. Tinggal 8. Nah, 8 itu PSA-nya 8. Terus dengan adanya terapi itu, nah tadi kan saya terapi di Lebak Bulus. Begitu baru 6 kali saya ke situ, kan saya dari Ragunan itu naik angkot Lengko, kan nggak bayar, ada kartu tuh. Turun di Lebak Bulus, saya terapi. 6 kali saya di situ, COVID datang, tutup. Sudah anak saya karena rumahnya di Ragun juga udah habis kontrakan. Jadi anak-anak saya bilang, kumpul lah anak-anak semua. Udah kalau gitu aja cari aja di komplek pura kan anak saya kan ngajar di situ. Jadi anak saya yang ngajar di situ tadinya kan di Depok bersama anak saya nomor 3 tuh ya bersama. Udahlah cari rumah. Kebetulan rumah itu 2 rumah dari situ ada yang wakil kepala sekolah, Pak Andi namanya. Dia bilang sama Pak Andi, Ibu Susan itu ada rumah itu. Sepakat ya udahlah, akhirnya lumayan, kamarnya ada 4, ya kontrak 14 juta setahun. Ya kumpul anak-anak. Saya kan udah habis nggak ada patung lah, anak-anak itu ada patungan bayar, jadi 14 juta. Nah, kalau dibandingkan di Jakarta mana dapat 14 juta plus 2 kamar, 2 petak gitu. Kalau itu kan cukup luas. Ya alhamdulillah, tidur di sana nggak perlu pakai AC, masih bisa pakai selimut, masih bisa dingin. Sambil minum, Pak. Suasananya masih bagus. Alhamdulillah saya nih. Jadi Bisa dulu bawa. oke, kita ala orang Korea. Jepang. Jepang kita kan makannya di bawah. Alhamdulillah. Ya, kita Pagi-pagi sarapan dulu, kolak dulu. Nah, ini makanan sehat. Kalau mau tahu makanan. Jadi saya makan bawang putih tunggal. Bawang Pagi putih. 3 sampai 5. Saya kupas, iris-iris, makan dengan lettuce sayur. Ya. Bulat itu seperti kol, tapi bukan kol. Kol itu bisa membuat kembung perut.
Lettuce itu tidak. Lettuce dia tidak kembung dan dia itu bagus kita makan mentah dengan bawang itu tidak terlalu pedes ya. Tiap pagi. Terus mengatur napas. Keluar dengan mulut, masuk dengan hidung itu sampai Napasnya itu kan tarik di hidung, tarik di tarik napas, buang buat hirup napas itu kan perut kempes. Perut kembung. Tarik napas, oksigen O2 masuk kan, perut kan kembung masuk. Tahan di perut, simpan di dada, tahan sampai kita semampunya pokoknya. Kalau saya bisa 30 detik. Jadi darah yang terkumpul tadi itu mengalir ke seluruh organ kita. Membawa nutrisi. Nutrisi itu kan dari makanan kita. Protein, nutrisinya ya. Nah, selama ini nutrisi ini tidak teralirkan karena aliran darah kita ini terhambat. Terhambat dia ke ginjal, sakit ginjal. Terhambat ke dia otak, stroke. Terhambat ke dia jantung, dia gagal jantung. Nah, untuk melancar itu memang pernapasan Tai Chi tadi, tarik nafas, kembung perutnya, tersimpan oksigen, tahan di dada. Nah, tahan di dada itu kan darah itu kan mengumpal gitu. Begitu kita lepas, wah, jalan itu seluruh sel-sel kita tadi teralirkan ke darah. Sel-sel yang paling kecil pun teralirkan. Ya, jadi saya juga pernah sakit. Nah, kencing tidak lancar. Ya, pernapasan itu makan bawang putih, lettuce, dan apa namanya itu puasa. Ya. Dalam sebulan paling rendah 5 hari itu berturut-turut. Ya. Puasanya mulai jam 10 malam sampai 15 jam. Ya, itu ilmu Tai Chi. Itu ilmu Tai Chi. Puasa 15 jam itu. Itu yang diajarkan di soilin itu. Itu ilmu Tai Chi. Iya, saya juga dulu. Jadi saya ingat kembali, saya puasa. Ya. Sampai siang minum boleh, minum air. Iya. Jadi stabil, kita kencing kembali normal. Ya. Bawang putih itu bisa berbagai penyakit, bisa dia bawang putih tunggal. Jadi saya bisa beli online sekilo 100 lebih. 1 kilo berapa? 150. 1 kilo bawang putih yang hitam itu, yang tunggal yang sudah hitam, yang di enggak, orang sudah olah itu jangan biasa aja. Biasa. Itu makan mentah aja. Ya, makan mentah, tapi dengan lettuce supaya jangan terlalu pedas. Iya. Kalau nggak kuat sama pisang. Jadi saya kadang-kadang saya bikin campur dengan buah lain, makan. Anak cucu semua ikut makan. Wah, ini kolak enak. Ini kolak sehat. Jadi kalau pengen tahu, kita orang ini kalau selama tinggal di Hong Kong peduli kesehatan. Jadi bukan makan hamburger, bukan itu, ya. Kita makannya kolak, singkong, putih. Wah, alhamdulillah. Wah, pisang sudah datang lagi nih. Mantap ini. Nah, ini makanan sehat semua. Oke. Kopinya kopi pahit. Ini. Kopi pahit. Nah, ini kita sudah biasa di Hong Kong makanan sehat. Waktu kita di Jordan itu kan, market Jordan, kan abang beli itu ubi apa tuh? Ubi. Semua Biru-biru, ubi. Di Indonesia nggak ada? Ada di daerah Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ada ya? Mereka tanam. Di Jawa Timur ada. Nah,
Kan itu kita makan itu. Itu makanan sehat Jadi saya semua. cari sampai di apa itu perbatasan sana itu banyak orang jual orang Cina juga. Di Taipo. Ya. Taipo Market. Ah, Nah, Taipo Market macam-macam ah, sayuran banyak situ. banyak. Hmm. Buah itu juga ada. Hmm. Kebanyakan orang-orang tua Cina itu yang beli. Hmm. Nah, mereka apa itu makan dengan sebagai obat itu apa? Jadi kalau makan bubur, masa bubur pagi-pagi mereka. Hmm. Nah, Hmm. Jordan itu juga di ujung sekali itu pasar. Iya, Nah, yang dekat itu- yang jual-jual batu-batu itu. Hmm. Ya, ujung. Jual juga. Ada yang sampai layu kering. Ya. Hah? Jadi kalau di Taipo masih segar, mereka baru dari gunung. Kalau di Taipo itu memang dari gunung, dari Cina, dari Shenzhen itu masuk situ. Masuk. Nah, dari Shenzhen. Cuma mereka tidak ngerti bahasa Inggris. Iya. Yang jual-jual itu mereka dari Cina datang. Kan dari pergunungan Shemen. Hmm. Shemen itu kan saya pernah dibawa sama Tony Lee ke Shemen tuh. Hmm. Saya berdiri di Shemen itu, kalau ada kuil situ kan ponakannya berobat situ tuh. Oh. Saya bawa kan, Hmm. paru-parunya apa tuh. Itu begitu ada cuaca bagus, itu kelihatan tewan di situ. Hmm. Tony yang di kota. Tony kita yang di Hong Kong. Oh, yang punya rumah sewa-sewa. Iya. Tony yang di Hong Kong yang meninggal itu. Oh, yang Di waktu Shenzhen kan sakit kan oh, apa? iya. Saya Jadi istrinya pernah saya telepon. ya. Ya, sudah ajal ya, kita pasrah aja. Waktu kan istrinya saya kan saya jemput ke ini, Ya. ke bandara. Ya. Nah, terus ditemani Saya masih sempat sudah sembuh itu. Iya. Saya masih sempat jumpa. Kita jumpa di mana itu? Di di Sogo situ lah. ya. Sehat. Padahal umurnya di bawah kita tuh. Ya. Lebih tua kita 5 tahun. Saya kan 20 hari lagi pas 70 nih. Abang kan 5 Mei ya. Saya 3 Mei kan. Saya 10 Maret. Tinggal 20 hari lagi udah 70. Masya Allah, udah 7. Bersyukur. Udah tahu udah 70. Saya pikir-pikir saya di pasar Minggu aja sejak tahun 72. Berarti 50 tahun. Nggak duduk, nggak tahu 50 tahun. Aduh, Masya Allah. Ada orang dekat orang tua kamu itu, dia di ujung sini. Ongko Hengki. Hengki ya. Dia yang bikin tower untuk taruh tangki air di atas itu. Dia cerita tentang Pak siapa nih orang tua kamu dengan anaknya. Ya, sebelah sama Jahwan. Saya bilang itu teman saya biasa main di rumah juga. Rumah mereka. Pak sebelah itu sering. Ini kan tanah dia nih. Tanah dia yang dirampok betul si Tommy lewat. Ya, itu yang di belakang itu. Ini juga dia punya semua, tapi ini sudah dijual memang. Nah, ini dijual dulu kan oleh sebelah itu kakak angkat saya itu. Dia kan ikut organisasi PPI itu, Persatuan Pemuda Islam yang kantornya di Menteng itu. Ini Menteng. Kan dia ketua harian dia tuh. Yang pernah dicari-cari sama Laksus tuh, ngumpet ke Condet. Akhirnya sampai saya nganterin baju ke Condet itu. Bersama itu sama yang Soeharto itu memang mereka gitu. Tapi itu kan anak-anak Sumbawa banyak tinggal situ, anak NTB. Iya. Ini rumah kosong kan? Iya. Itu kosong. Saya pernah ke situ juga. Lihat ini sebenarnya rumah siapa? Rumah untuk kita semua anak pemuda.